langsung nyambung nih di kajian berikutnya, yaitu bersama Ustadz Ahmad Sarwat, Sekolah Fikih di Masa Pandemi. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan jamaah tadi sahurnya agak banyak begitu ya, karena harus banyak energi yang dikeluarkan. Masih pagi gitu, tapi harus sudah fokus dan mengeluarkan banyak tenaga karena kita kajiannya 3 langsung maraton begitu. Nah, saya akan sapa dulu Ustadz Ahmad Sarwat tanpa berlama lagi. Assalamualaikum Ustadz. Sebentar saya buka dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz Wildan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarnya baik Ustaz, tapi kita agak mengalami sedikit gangguan tadi di awal. Oke, ya nggak apa-apa. Biasalah namanya gangguan pasti selalu terjadi. Yang penting siap menghadapi segala keadaan. Baik, insya Allah Ustaz. Nah, ini kita akan kajiannya itu sekolah fikih di masa pandemi Ustaz. Ya. Kira-kira gambarannya bagaimana ini Ustaz? Apakah memang kajian atau Ustaz mau menerangkan hal lain gitu? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekolah fikih ini sebenarnya adalah sebuah program perkuliahan online. Kita Rumah Fikih Indonesia sudah membangunnya sejak lama, bahkan kalau saya pribadi itu sejak tahun 2003-2004 ini sudah mulai menginisiasi gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah zamannya wabah corona ini ya, pandemi, dan orang apa-apa semua serba dari rumah, termasuk kerja, termasuk ngaji gitu ya. Nah, permasalahannya begini, ini yang saya sedang pikirkan ya. Menteri Pendidikan kita Pak Nabil Makarim itu kemudian kemarin bicara kemungkinan sekolah ini baru akan selesai akan liburnya nih akan baru masuk sampai akhir tahun gitu ya kemungkinan. Dan para ahli masih berdebat memang ini berapa lama nih kita akan memenjarakan diri di rumah dan seterusnya. Kajian-kajian yang kita lakukan selama ini khususnya di bulan Ramadan alhamdulillah sih tetap bisa berjalan dengan menggunakan video conference seperti ini ya. Tapi kita belum tahu seperti apa suasananya kalau sesudah selesai bulan Ramadan, lalu kajian ini apakah tetap berlangsung atau tidak gitu ya. Nah, karena kalau bulan Ramadan memang semua lagi euforia ya, di hari-hari biasa di luar musim pandemi ini ya pengajian tuh luar biasa ya, pagi sore siang malam simatupang, nggak sempat kita istirahat, nggak sempat napes lah istilahnya gitu kan. Bahkan ada kajian undangan kepada saya itu mulainya jam 2 malam di tengah orang lagi pada tidur gitu ya. Ini ternyata ada kajian apa iktikaf Ustaz jam 2 malam ceramahnya gitu kan. Wah, berarti ini luar biasa. Tapi itu euforia Ramadan. Biasanya begitu Ramadan selesai, ya kajian semua selesai gitu. Dan orang pada sibuk lebaran lagi dan sebagainya gitu kan. Nah, baru akan mulai lagi itu ya kalau lebaran sudah beberapa minggu gitu ya, 2 minggu, 3 minggu. Kalau saya nih orang Betawi biasanya pengajian belum dimulai kecuali setelah lebaran sebulan. Nah, kenapa? Karena puasanya sebulan, balas dendamnya sebulan juga gitu ya. Nah, itu sebagai awalan. Nah, maka sekolah fikih gitu ya. Ini coba saya tawarkan kembali walaupun sebenarnya sudah berjalan gitu ya. Sebagai sebuah alternatif dalam konteks kita lagi dalam keadaan pandemi ini. Maksudnya begini, orang ngaji ya seperti kita ini kan sangat sangat bebas gitu. Siapa saja boleh hadir dan siapa saja boleh live meeting, ya kan? Tadi saya memperhatikan berapa jumlah partisipan itu naik turun gitu loh, kayak rating di TV gitu ya, naik turun gitu. Jadi memang ngaji pakai Zoom kayak gini atau apapun lah aplikasinya itu sifatnya lepas, seperti orang nonton TV gitu ya. Penonton bisa banyak, penonton bisa dikit tergantung nih. Kalau ustadznya lagi heboh gitu mungkin yang nonton banyak. Tapi kalau ustadznya mungkin biasa-biasa aja, kelemar-kelemar dan sebagainya, itu langsung turun gitu ya jumlah partisipannya. Seolah-olah ngaji itu ya suka-suka, mana suka gitu loh.
Kalau suka orangnya lucu, bisa bikin ketawa dan sebagainya, banyak yang datang gitu kan. Terus kalau ustadznya ya sangat tenang sehingga membuat hati jadi tenang, mata jadi ngantuk gitu ya. Ya enggak live meeting sih, cuman orangnya yang merem gitu ya, bisa jadi begitu. Nah, ini bukannya tidak bagus, ya bagus sebenarnya karena sudah alternatif daripada bengong nggak ngaji sama sekali, nggak ada transfer ilmu gitu ya. Cuma yang ingin saya coba berikan sebagai sebuah alternatif adalah dengan adanya sekolah fikih, kita itu belajarnya tuh rada-rada lebih seriusan dikit gitu ya. Kenapa? Karena terregistrasi. Registrasi. Jadi kita memang sengaja mendaftar, ya mendaftar untuk mengikuti program perkuliahan. Nah, tapi saya nggak menyebutnya kuliah, saya menyebutnya sekolah. Ya karena kalau kuliah itu udah agak lebih tinggi lah. Kalau sekolah itu ya kayak kita sekolah gitu kan. Di situ sudah ada silabus apa saja yang harus kita ambil karena ini sifatnya memang sudah paket gitu ya. Kemudian silabus itu terdiri kayak orang kuliah juga. Jadi ada 8 semester gitu ya atau 8 level lah istilahnya di mana masing-masing itu ada mata kuliah gitu ya. Dan setiap mata kuliah itu kemudian ya, ada sesi-sesi pertemuan, ya, ada modulnya dalam buku gitu ya, dalam bentuk tertulis gitu istilahnya, walaupun itu sifatnya ya dibuka atau dibaca dengan HP atau dengan komputer gitu ya, tidak dalam bentuk cetak gitu ya, tapi ada tertulisnya. Nah, kalau saya bandingkan dengan kita kajian pakai Zoom kayak gini, kan antum itu ikut denger gitu ya, bahkan ada yang cuma dengerin suaranya aja dan sebagainya, tapi setelah ngaji itu nggak punya catatan sama sekali. Nggak ada catatan, nggak ada orang tuh duduk di depan komputer, depan HP, ngaji pakai Zoom, terus dia pegang kertas, pegang pulpen, lalu dia nyatetin, gitu nggak. Itu bukan budaya kita mencatat itu. Jadi ngajinya itu adalah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Gitu. Itu sudah bagus sih sebenarnya. Karena ada juga orang yang masuk kuping kanan terus keluar lagi, nggak sempat masuk ke dalam kepalanya gitu. Nah, jadi kelemahan-kelemahan yang ada di sistem kayak kita sekarang ini itu yang coba saya listing gitu ya, dan kemudian disempurnakan dengan adanya sekolah fikih. Jadi pertama ya ada silabusnya. Nah, pertama nih ada registrasinya. Jadi kita meregistrasikan diri ya satu. Yang kedua ada silabusnya, ada kurikulumnya. Jadi bukan terserah ustadz lah mau ngomong apa gitu kan, nggak begitu, tapi ada silabus yang sudah terstruktur gitu kan, ada level-levelnya, ada mata kuliahnya, ada sesi-sesinya gitu kan. Nah yang ketiga ini lagi yang penting juga, ada teksnya. Teks itu maksudnya ada bukunya gitu kan. Kemudian bukunya online, kemudian ada juga rekamannya. Nah ini yang menarik. Kalau Zoom kayak gini ya tergantung kreativitas penyelenggara sih, tapi biasanya sih ya udah pokoknya besok ada pengajian pakai Zoom ya, ini linknya gitu, terus orang pada datang gitu dan begitu udah selesai aja. Waduh, yang pada nggak ikut itu, atau kayak beberapa teman kita nih, kayak ada sepupu saya sekarang dia ada di Timur Tengah nih ya, ini sekarang dia lagi sahur nih, kadang-kadang kalau dia jadwal di kita lagi subuh, di sana udah jam 2 malam, dia nggak akan bisa lihat itu ya kan. Dan kalau nggak ada rekamannya ya sudah lewat begitu aja. Nah kalau di sekolah fikih ya kita punya rekamannya, gitu. Kita punya rekamannya. Jadi katakanlah misalnya, nggak bisa ngikutin dan sebagainya, rekamannya semua ada. Kayak kita ya gini lah, kayak kita punya Netflix gitu ya kan. Ini yang punya Netflix tuh asik gitu. Jadi dia mau nonton serial yang mana saja, film yang mana saja, semua sudah ada. Dan asiknya lagi, kalau dia bosan dia matiin aja. Mungkin ada tamu, mungkin ada apa gitu dan sebagainya, matiin. Nanti kalau dari mana tinggal terusin lagi kan gitu ya. Nah kalau nontonnya di TV, ya misalnya ada Mama Dedeh nih lagi ceramah di TV, ternyata listriknya mati gitu misalnya. Atau ada apalah gitu yang lain, ya sudah begitu balik lagi ke TV, ya acaranya udah selesai kan begitu ya. Tidak ada rekamannya. Nah, kalau sekolah fikih ini kita buat ada rekamannya. Jadi memang kita rekaman nih. Para ustadznya, para dosen, para pengampunya itu ya udah montang-manting bertahun-tahun tuh merekam ya episode-episodenya dari A sampai Z gitu ya. Kira-kira ada sekitar 400 lebih episode yang sudah kita rekam dan pesertanya itu bisa nonton kapan saja, dari mana saja, di mana saja, yang penting connect sama internet gitu kan. Terus tambahan lagi,
ini yang namanya orang belajar, nggak bisa dikatakan dia sudah mengerti, sudah paham dan sebagainya kalau nggak ada tesnya. Nah, nilai tambahnya adalah ada tesnya, gitu. Jadi begitu selesai baca atau selesai nonton, terserah ya mau dibaca atau mau ditonton atau dua-duanya. Nah, kemudian ada tes. Setiap satu kali pertemuan kayak kita gini 1 jam gitu misalnya, itu ada tesnya. Ya tesnya sih bukan tes lisan gitu ya, bukan. Tesnya tertulis, ya ada multiple choice lah gitu ya. Nanti saya akan minta Pak Oki sebagai programmer memperagakan kayak apa tes-tesnya itu ya. Tapi ya begitu. Jadi setiap kali kita habis satu sesi, satu pertemuan, satu judul gitu, kayak tadi misalnya Jejak Para Fuqaha 1 gitu ya, bersama Ustaz Ustomo gitu. Nah, selesai itu silahkan Anda menjawab. Gitu, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kita terhadap yang tadi kita sudah katanya sudah belajar itu, jangan-jangan kita tidur, jangan-jangan nyender gitu ya. Nah, gitu. Dan nanti begini, ini cuma buat penyemangat aja. Tes ini bukan kemudian, wah Anda nyaran tidak lulus, berarti nggak usah aja gitu, bukan begitu. Cuman maksudnya gini, begitu kita tes kok nilainya jelek, balikin lagi aja, ya dibaca lagi atau ditonton lagi, ya istilahnya apa sih kalau anak sekolah tuh namanya remedial, remedial, remed gitu kan. Nah, terus jawab soalnya, ternyata aduh nilainya udah bagus sih, cuman kurang memuaskan. Ya nonton lagi aja gitu, baca lagi dan sebagainya sampai nilainya memuaskan. 3 kali lah dikasih kesempatan gitu ya, sampai nilai kita bagus gitu. Bayangkan itu ada 400 judul gitu, 400 episode, 400 modul yang akan kita selesaikan. Tapi tergantung kita mau seberapa cepat, mau gaspol sehari 2-3 materi terus gitu bisa. Tapi ada juga yang ya awalnya kencang banget, lama-lama capek, lama-lama istirahat, gitu ya. Ya terserah aja kan setiap orang punya keluasan waktu yang berbeda-beda gitu ya. Nah jadi sekolah fikih ini bagaimana cara mengikutinya? Ya cukup pakai handphone saja. Ya pakai handphone karena sudah kita buatkan aplikasinya dalam bentuk aplikasi Android. Jadi sama lah kira-kira dengan kita ngaji pakai Zoom kayak gini, bisa pakai handphone gitu ya. Dan oh ya satu lagi, ya tanya jawab kayak tadi juga bisa kita lakukan gitu ya. Cuma memang karena dia tidak selalu live kayak kita gini gitu ya. Kalau ini kan kita bisa live dan yang partisipannya ada berapa tuh ya? Ada 58 ya. Nah ini kan karena memang momentumnya lagi euforia Ramadan. Ini euforia Ramadan, ngapain nggak ngapa-ngapain juga, begitu dikasih undangan, ayo pada nonton, pada ikut dan sebagainya, datang banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya ini rutin terus gitu, itu juga pasti nggak akan sebanyak itu. Maka dia sifatnya tidak selalu live gitu ya, sifatnya tergantung orangnya. Mungkin ada saudara kita yang di daerah mana gitu, yang dia nggak punya koneksi internet, dia bisa download dulu dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah sebuah konsep belajar jarak jauh, tapi yang kita pelajari bukan ilmu kayak orang di kampus ya, untuk ngejar gelar gitu, bukan. Makanya ini juga tidak perlu izin-izin di Kementerian Agama lah, Kopertais, apa segala macam, bukan. Ini adalah alternatif yang bisa kita tawarkan, bagaimana belajar ilmu-ilmu keislaman gitu ya, dengan konsep yang diperbaharui gitu. Kalau ngaji kayak di pesantren gitu ya, itu udah bagus ya kan, cuma kan tidak terukur gitu ya, ngaji kitab gitu ya, begitu waktunya habis ya udah berhenti sampai situ, besok kita ketemu lagi ya mulai lagi dari situ, tapi nggak ada tes gitu, dan nggak ada strukturisasi, nggak ada pembagian mata kuliah yang lebih spesifik, itu nggak ada, bahkan juga nggak ada yang kita pegang gitu ya dalam arti tertulis ya, karena itu kitab bahasa Arab gitu. Nah ini semua sudah ada, semua tinggal kita pakai doang, tinggal kita jalankan. Jadi jamaah sekalian gitu kira-kira. Ustaz Wildan, saya balikin lagi, ini saya mau kodimahnya kepanjangan kali ya. Nggak apa-apa. Jadi ini insya Allah kajian kita ini lebih ke pengenalan apa itu sekolah fikih gitu saja, all about sekolah fikih insya Allah. Nah, ya, betul. Di partisipan ini juga sudah ada ustadz-ustadz rumah fikih yang menjadi narasumber di sekolah fikih. Saya lihat tadi ada Ustadz Ahmad Sarwat tentu saja, ada Ustadz Hanif Lutfi, ada Ustadz Sutomo yang juga masih stay bersama kita, ada Ustadz Ahmad Zarkasi, ada Ustadz Muhammad Akil. Begitu nanti insya Allah kita akan berbincang satu persatu dengan asatidzah ini tentang apa mata kuliah yang mereka ampu dan apa saja yang dibahas di sekolah fikih itu. Yang penting ini adalah sebuah aplikasi yang akan memudahkan kita belajar fikih runut dari awal dengan
mudah, bisa diakses dimanapun, kapanpun, runut, silabusnya jelas, asatidahnya tentu saja kompeten dari ustadz-ustadz di Rumah Fikih begitu, dan biayanya murah. Pokoknya hari ini insya Allah kita perkenalan lagi dengan apa itu aplikasi Sekolah Fikih, dan saya mohon maaf memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Ustadz Sarwat untuk siapa yang harus berbicara, kemudian menerangkan apa begitu kira-kira Ustadz. Ini sudah ada pertanyaan di Zoom grup chat kita Ustadz. Ustadz, kapan dibuka pendaftaran Sekolah Fikihnya? Oh, sudah tidak sabar barangkali. Pendaftarannya dibuka 24 jam, sudah lama. Jadi dia tidak seperti kayak orang kampus kuliahan, ada angkatan-angkatan. Kapanpun Anda ingin meregistrasikan diri, registrasikan saja. Dan kita nggak kuliahnya nggak bareng-bareng, dalam arti gini, wah angkatan tahun 2020 akan dibuka pada bulan Juni, gitu. Enggak. Anda sekarang tiba-tiba sadar, tobat, pengen belajar agama, buka aja. Ya, langsung registrasi dan langsung belajar. Dan kalau Anda punya semangat yang tinggi, ngegas pol sehari mau belajar 10 modul sekaligus dan menjawab semua pertanyaannya, gas aja sepol-polnya, nggak ada masalah. Karena dia sifatnya individualis gitu. Jadi siap kayak orang main game. Kayak orang main game. Kalau dia gamer maniak gitu ya, difficulty levelnya bisa dikejar semua dalam waktu singkat, dia bisa segera selesai. Tapi ada juga orang yang cuman ya gitulah, pokoknya gimana daftar, udah gitu, udah baca soalnya tuh nonton, udah sih tapi baru awal-awalnya doang gitu. Setelah itu dia lupa, udah nggak pernah dibaca-baca lagi, nggak pernah ditonton lagi ya. Ada juga yang model kayak gitu. Jadi paketnya ini adalah paket yang sifatnya individualis, dalam arti tidak menunggu angkatan, tidak menunggu rombongan, tidak menunggu kelas. Setiap orang bisa mulai kapan saja. Dan dia bisa ngegas secepat-cepatnya kalau dia mau, gitu kan. Tapi kalau dia udah capek, mungkin dia agak menurunkan ritmenya, agak mungkin sehari satu materi, ya, atau mungkin seminggu 3 kali dan sebagainya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi dibukanya sekarang juga sudah dibuka sebenarnya. Anda tinggal masuk login gitu ya istilahnya, registrasi dulu dan kemudian langsung sekarang mulai juga bisa gitu sebenarnya. Oke, apalagi pertanyaannya? Oke Ustadz, ini barangkali jamaah sudah penasaran itu apa aplikasi apa, lalu bagaimana cara kerjanya begitu. Ini gimana Ustadz? Apa kita persilakan Pak Oki sekarang untuk presentasi atau bagaimana? Betul. Saya serahkan ke Ustadz Ahmad Sarwat lah, saya hanya pembantu lah di sini. Oke, saya ngundang Pak Oki Harliansah ya untuk beliau ini adalah sebagai programmer yang membantu membuat aplikasinya. Jadi kalau nanti aplikasinya rada-rada ya misalkan namanya aplikasi kan kadang suka kita nggak ngerti dan sebagainya. Nah beliau inilah yang akan menjelaskan bagaimana cara mulai dari meregistrasi sampai kemudian ikut perkuliahan. Nanti mungkin bisa didemonstrasikan juga ya Pak Oki. Saya sapa dulu Pak Oki, gimana kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Kabar baik. Ini Oki gambarnya cuma O aja nih, nggak ada wajahnya antum. Ya. Wah, ganteng ternyata orangnya. Ini lagi di planet mana itu? Ini sedang di luar bumi kayaknya Pak Oki nih. Planet Namek. Iya, ini Pak Oki ini yang sudah banyak jasanya juga ya, bergabung untuk membantu kita lah dalam rangka membuat aplikasi dari Sekolah Fikih ya. Silakan Pak Oki, bisa didemonstrasikan bagaimana caranya dan segalanya, silakan. Ya, baik, terima kasih waktunya Ustadz. Saya share screen dulu. Baik, apakah sudah terlihat screen saya? Ya, terlihat. Sudah. Ya. Merek HP-nya juga kelihatan tuh, apa mereknya tuh ya? Ini pakai simulator Android. Oh, pakai simulator, oke. Pokoknya HP mahal lah ya. Oh, nggak harus mahal juga nggak apa-apa ya. Yang penting ada internetnya ya. Iya, siap Ustadz. Dari yang jadul masih bisa pakai. Ya. Baik, untuk penggunaan awal, Bapak bisa buka dulu Google Play Store. Lalu bisa dicari di sini itu Sekolah Fikih. Sekolah Fikih, oke. Hanya ada satu aplikasi Sekolah Fikih di sini. Untuk yang lainnya saya kurang tahu. Mungkin punya Ustadz Sarwat juga. Ada Rumah Fikih Indonesia seperti itu kan. Oh, Rumah Fikih Indonesia, iya betul. Sekolah Fikih khas ya, warnanya merah
dan tulisannya putih, SF gitu ya, Sekolah Fikih. Ya. Dulu saya mau tulis gampangnya S doang, tapi dibilang Superman gitu ya, udahlah SF ya. Superman. Sekolah Fikih. Oke. Baik, nanti bisa diinstal di sini. Ini di Google Play Store ya. Iya betul, di Play Store. Nah, kalau yang Android yang satu lagi apa namanya, iPhone iOS. apa namanya? Belum ya? Belum Ustaz. Ya karena mazhab kita rata-rata masih Android lah ya. Mazhab Android. Pengguna terbesar di Indonesia emang Android. Hidup Android. Oke, terus? Baik, untuk jika sudah diinstal, bisa open di sini. Nah, setelah diinstal nanti akan muncul di home screen-nya. Baik, kita mulai dulu. Ya. Jadi setiap kali kita setelah install, kita akan masuk di screen ini, screen login namanya. Nah, untuk member ataupun akun yang sudah pernah dibuat, Anda bisa masukkan ke sini langsung di alamat email dan passwordnya. Nah, namun itu jika tamu sekolahfikih.com itu bisa buat demo ya? Ya, ini bisa buat demo untuk saat ini. Nah, namun jika Anda belum mempunyai akun di Sekolah Fikih, Anda bisa registrasi dulu. Nah, caranya yang ada di bawah ini, dapat diklik daftar sekarang. Nah, akan muncul screen untuk registrasi. Nah, ini ada formulir, ada 5 kolom, yaitu nama, tanggal lahir, dan sekian-sekian. Nah, untuk tanggal lahir, di sini ada minimal 10 tahun. Karena nggak mungkin ya anak 5 tahun ikut ya. Seperti itu. Jadi dari admin itu juga ingin tahu sih profil usia dari setiap membernya itu kebanyakan umur berapa. Tapi ini tidak harus lulusan SMA atau lulusan apa gitu ya. Pokoknya yang penting ikutlah ya. Oke. Ya, gitu. Kita coba masuk pakai alamat email ini. Ya, tamu. Ini Bapak Ibu jamaah supaya lebih mudah juga bisa langsung install begitu ya aplikasinya Sekolah Fikih di Play Store begitu supaya bisa langsung praktek bareng-bareng. Tapi nonton dulu demonya ini. Nanti kalau langsung praktek lupa. Oke, masukkan alamat email dan passwordnya, kemudian login ya. Oh iya Pak, pakai HP yang lainnya misalnya kalau. Oke. Baik, setelah berhasil masuk, di sini ada informasi mengenai Sekolah Fikih itu sendiri. Oke. Yang paling atas general infonya. Lalu kita bisa lihat baca lebih lanjut di sini Sekolah Fikih kebijakan. Oke. Ada seksi peserta, lalu lama program, keuntungan yang didapat seperti yang disampaikan oleh Ustaz Sarwat sebelumnya. Baik. Nah. Tentang FAQ-nya disitulah ya kira-kira ya. Oke, berarti materinya ada 8 level. Tadi saya bilang ya ada 8 level, 48 mata kuliah dan 407 modul. Puas-puas itu. 407. Itu satu modul tuh kira-kira 1 jam ya Ustadz Wildan, Ustadz Sutomo ya. Betul. Nah, karena Ustadz Wildan itu juga salah satu di antara yang akan muncul juga nanti di situ dalam modul-modul itu jadi host juga ya. Betul. Jadi host terbaik abad inilah gitu kira-kira. Ya. Oke, silakan Pak. Untuk seksi selanjutnya yaitu ada dosen. Jadi, dosennya siapa aja tuh bisa diklik? Bisa dilihat dulu, lihat semua dosen. Nah, dari sini semua. Waduh, ada saya ganteng juga di situ. Ya, paling atas spesial. Ahmad Zarkasi, Aini Aryani, ini bukan pacar nih. Kemudian Ali Sodikin, Firman Arifandi, Hanif Lutfi, Ihsan Ansori, Mar Ajib, Ustaz Akil Haidar, Sayyid Mahadir, Sutomo. Ini Ustaz Sutomo nih. Ini kayaknya fotonya foto jadul semua ya. Bisa diganti nggak tuh kira-kira foto yang terbaru gitu, yang lebih kekinian? Bisa ya. Oke, nanti para Ustadz tolong kirimin foto terbaru dong yang kekinian gitu. Yang rambutnya gondrong-gondrong karena nggak sempat ke tukang cukur. Ya.
Baik, di sini ada informasi juga nama ustadznya siapa, lalu ada info sekolahnya di mana dulu. Oke. Ya, ini yang penting ya dulu S1, S2, S3-nya di mana ya. Oke. Ya. Baik, kita kembali. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalau misalkan Anda ingin bertanya-tanya seputar sekolah fikih, Anda bisa buka WhatsApp ataupun hubungi kami. Nah, hubungi kami lebih ke kantornya di mana, email supportnya siapa, gitu. Ya. Nanti kalau misalkan buka WhatsApp, nanti akan terhubung langsung dengan WhatsApp, akan membuka aplikasi WhatsApp yang mudah diinstal di HP masing-masing. Baik, baik. Nah, di sini ada menu yang paling pojok kiri atas, ada menu. Di sini ada informasi nama Anda, lalu email. Nah, ada lisensi sama akhir lisensi. Oh, akhir lisensi ya. Berarti itu nanti gimana tuh? Maksudnya apa akhir lisensi? Ya, jadi setiap ada akun yang ingin mengakses sekolah fikih, maksudnya lisensi itu adalah masa berlaku lisensi Anda. Oh, gitu. Jadi untuk orang-orang yang baru join, baru register, itu dapat free aksesnya selama 7 hari. Nah, setelah itu diharuskan untuk melakukan pembayaran. Oh, ini berarti berbayar ya? Ya. Iya, karena memang gini, sesuatu yang gratis biasanya akan direndahkan, tapi kalau sesuatu yang berbayar biasanya akan punya nilai. Tinggal berapa itu bayarnya, nggak ada angkanya di situ ya? Nanti saya atur dulu supaya terlihat angkanya. Oke, sip. Ya, baik. Saya jam untuk ke materi dulu ya. Oh iya, silakan. Ya, saya coba untuk buka materi. Nah, di materi ini ada banyak level, ada 8 level yang bisa dibuka. Sip. Ya. Jadi Anda bisa buka mana aja. Lalu, tapi untuk sebaiknya dimulai dengan level 1 dulu sampai selesai seperti itu. Oh, walaupun bisa langsung level 2, level 3 itu bisa ya maksudnya. Ibaratnya orang bisa. Baca Quran tuh langsung juz amma, juz 30 gitu istilahnya ya. Seperti itu. Kalau ditanya udah khatam belum? Sudah yang 30, tapi yang 1 sampai 29 belum. Oke. Kita coba buka level 1. Nah, di level 1 itu juga ada beberapa mata kuliah ya. Seperti mata kuliah pengantar ilmu fikih yang diampu oleh Ustadz Ahmad Sarwat. Lalu yang mata kuliah kedua itu ada fikih taharah 1 diampu oleh Ustadz Isnan. Dan berikutnya masih ada banyak di sini. Nah, untuk setiap mata kuliah di sini ada modul-modulnya, yaitu seperti pengertian fikih, lalu keistimewaan fikih, seperti itu. Kita coba untuk buka pengertian fikih. Wah, loading dulu ya. Punya kuota nggak? Baik, sudah terbuka. Jadi nanti materinya kita baca di sini ya? Iya. Ya, oke. Sebentar, masih loading. Ini videonya, oke. Ini ada videonya. Anda bisa klik aja di sini. Ya, sip. Ya, klik di sini dia. Saya dengan Ustadz Sutomo tuh, waktu itu Ustadz Sutomo jadi host beliau. Ini syutingnya sudah lama nih, udah 4 tahun yang lalu mungkin ya. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini memang sekolah fikih ini produk lama gitu ya. Kita sudah mulai sejak bertahun-tahun yang lalu, maka kalau di level-level awal, level 1 itu ini syutingnya sudah sekian tahun yang lalu gitu. Istilahnya bukan satu yang wajib kita pikirkan sekarang, tapi sudah difikirkan sejak sekian tahun yang lalu. Suatu ketika nanti ada pandemi, kita akan begini. Futuristik gitu. Kasyaf ini, kata salah seorang teman, ini selangkah di depan gitu. Saya bilang bukan cuma selangkah nih, 1000 langkah. Oke, itu anunya videonya. Kalau teksnya yang tadi saya bilang tertulisnya di bawahnya ya, scroll ya. Di bawah seperti ini. Nah, yang informasi yang di tengah ini yang berkenaan dengan kuis materi yang disampaikan oleh Ustadz Sarwat tadi.
Jadi misalkan ada uji coba untuk ngetes nih pemahaman mengenai materi ini, bisa dilihat ini di kuis materi. Oke. Ataupun jika ada punya pertanyaan, bisa disampaikan di klik. Oh, ini kalau si mahasiswanya mau bertanya kepada dosennya ke situ ya? Iya. Oke. Untuk artikelnya ya, bisa dibaca di sini. Baik. Itu panjang juga tuh kalau di scroll itu ya. Panjang, Ustaz. Nah, untuk yang di sini kalau misalkan udah sampai paling bawah sendiri, udah lupa itu. Jadi kalau saya pernah mencoba mencetak modul-modul ini, itu udah kayak kita punya seri fikih kehidupan yang 18 jilid yang segini itu. Ya, saya pernah mencoba mau mencetak ini, kan ada yang nanya, Ustaz, dijual nggak versi cetakannya? Ente beli aja tuh sekolah seri fikih kehidupan 18 jilid itu, kalau dibeli borong tuh tanya sama Isna itu berapa harganya, sekitar 2,5 juta atau berapa gitu. Nah, ini Anda punya materinya dalam bentuk teks di dalam aplikasi Sekolah Fikih. Oke. Ya, seperti itu. Jadi misalkan tadi kan udah panjang, scroll ke bawah, lalu pengen ke atas. Apakah harus scroll lagi? Nah, ini untuk memudahkan kembali ke bisa atas. klik kembali ke atas. Kembali ke laptop. Oke, kembali ke awal. Siap. Kalau kuis materi itu bisa didemoin nggak? Bisa juga. Ya, misalnya saya udah baca, udah nonton nih, udah pinter lah gitu ya. Sekarang saya mau tes kepinteran. Nah, pinter nggak saya ya? Pilihlah jawaban. Oh, ini multiple choice ya? Ya, baik. Saya random dulu ya. Ya. Ini boleh nyontek Ustaz ya? Oh iya, wajib nyontek malah. Jawab dulu. Nah, kalau salah ya apa adanya lah ya kan. Ini dipilih ngasal aja nih ya, ngacak ya. Oke. Saya ngasal aja nih. Nah, setelah itu bisa disubmit jawaban. Klik. Setelah submit jawaban, ya. Langsung dapat nilainya. Jawaban benar 4. Berarti nanti pinter itu. Nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 salah, nomor 4 benar, nomor 5 benar. Oke. Lalu di halaman yang tetap ini, karena kita ada kesalahan di nomor 3, kita langsung bisa dicek aja nomor 3 yang salah tadi apa ya. Terus ditebak pakai kancing. Ini yang benar yang mana ya? A, B, C. A, B, C. Kalau kita submit lagi bisa. Submit lagi. Oh gitu ya. Nah, 100. Oh, sudah benar. Udah benar semua itu. Pinter berarti. Pinter menebak. Oke. Kita kembali kuis materinya. Ya. Berarti nanti saya dapat nilai itu di situ ya. Nah, sekarang udah muncul. Oke, yang pertama tadi 80 karena salah 1 benar 3 ya. Oke, kalau yang kedua ini nilainya 100 karena benar semua. Iya. Terus kalau nilai ketiga itu bisa juga enggak? Kan udah dapat 100 gitu. Kalau diklik lagi itu masih bisa? Masih bisa. Coba ya. Kuis lagi ya. Oh, pokoknya 3 kali, nanti nilainya yang diambil yang paling besar kan ya, bukan rata-rata ya? Iya, nanti untuk penilaian diambil yang paling bagus. Ya, soalnya kalau yang ketiga tuh dapatnya cuman 20 kan rugi gitu. Ya. Bukannya makin bagus. Nah, itu kan nilainya 40 tuh. Oke. Nah, jadi kalau misalkan udah melebihi, nanti akan muncul Anda sudah 3 kali udah nggak boleh lagi lah ya. Ya, pokoknya 3 kali itu batas maksimal, dan kalau sudah 3 kali Anda sudah nggak bisa lagi memperbaiki. Tapi nilainya belum keluar itu. Nah, itu. 40. Oke. Berarti kalau saya sudah 3 kali saya ujian untuk modul ini dapat nilai 80, 100 dan 40. Maka nilai yang diambil itu adalah bukan rata-rata tapi nilai terbaik ya. Iya. Oke, berarti saya nilainya dapat 100 ini di sini. Nah, ini menyenangkan nih jamaah sekalian. Artinya kita nggak dijatuhin gitu ya kan. Remetnya tuh sampai 3 kali berarti kan, sampai 2 kali meremet gitu. Yang pertama, kedua, dan diambil yang terbesar. Ini sangat menyenangkan buat kita. Wah, berarti saya bisa memperbaiki nih gitu kan. Oke. Cakap. Sip. Baik, ini jika ada punya pertanyaan bisa diklik sini aja. Ya. Oh, ini pertanyaan ya.
Nah, di pertanyaan ini bisa kirim ya di sini. Nah, namun jika ingin melihat pertanyaan dari siswa lain yang sudah dijawab oleh Ustadz. Oh iya, orang lain yang jadi mahasiswa saya pengen, apakah mereka sudah pernah bertanya gitu ya, kayak gitu ya? Ya, mungkin ada pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan yang serupa seperti itu. Ya, oke. Jadi kita bisa kenal juga sih ya dengan sesama mahasiswa ya. 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 Itu lama-lama mahasiswa bisa ngumpul, bisa bikin BEM itu, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, mantap. Baik, untuk yang materi udah seperti itu, Ustaz. Lalu di sini ada profil ini untuk pengubahan profil membernya. Member ya, oke. Oh, namanya bisa diganti gitu ya? Ya, bisa diganti. Atau nomor ponsel juga bisa diganti ya, nomor ponselnya. Karena saya mungkin ponselnya hilang atau ganti bisa nomor atau gimana, di situ diganti ya? Iya, bisa juga. Oke. Ya. Namun emailnya nggak bisa dirubah. Oh, yang harus tidak boleh berubah itu adalah email ya? Iya. Jadi harus diingat-ingat terus email. Email itu adalah email seumur hidup berarti ya? Iya. Baik. Jadi ada notifikasi yang berhubungan dari sistem. Jadi misalkan ada jawaban yang udah dijawab oleh Ustadz, nanti akan muncul di sini notifikasi. Oh, berarti kalau saya bertanya sama narasumber gitu ya, saya sebagai peserta nih nanya kepada salah satu Ustadz Hanif, Ustadz Tomo dan sebagainya, nanti kalau beliau ngejawab, saya dapat notifikasi gitu ya? Iya. Ting gitu, ada jawaban baru gitu ya? Oke. Ya karena nggak mungkin Ustadznya jawab saat itu juga ya, jam 2 malam kok nanyanya gitu kan? Iya. Sip. Ada ubah password dan juga kita bisa logout. Oke. Sip. Untuk berikutnya saya demokan bagaimana caranya untuk membayar. Oh iya, pembayaran. Gimana sistem pembayarannya? Ini saya coba untuk pakai akun saya sendiri. Oke. Karena ini kan masih lisensinya masih berlaku. Ya. Wah, Pak Oki ini jadi peserta juga nih berarti ya? Itu, Ustaz. Sip. Nah, di sebelah sini informasinya akan seperti ini. Jadi jika lisensi Anda udah kadaluarsa itu berarti belum bayar. Belum bayar. Oke. Jadi terus upgrade. Ya, bisa diklik upgrade akun ini. Oke. Ya. Di awal pilih masa berlakunya yang Anda inginkan. Jadi ini bisa sesuai budgetnya. Kapan aja mau. Sebulan 100.000, 3 bulan 300.000, 6 bulan 500.000, setahun 1 juta. Wah, mantap ini. Ya, kita coba pilih yang 500.000 selama 6 bulan ya. Iya. Ini ada muncul perhitungannya, total 500.000, kode uniknya. Ya. Jadi kode unik ini digunakan untuk supaya mempercepat proses verifikasi pembayaran oleh adminnya. Berarti nanti kalau saya transfer itu angkanya harus pas gitu ya, 503545 gitu ya? Iya, seperti itu, Ustaz. Banknya bisa pilih bank apa aja itu ya? Pilih banknya bisa Bank BNI ataupun kita pakai GoPay juga bisa. Oh, pakai GoPay bisa ya? Bisa. Oke. Gitu. Nah, kita coba untuk check out ke Bank BNI ya. Oke, check out. Nah, setelah check out ada informasi cara pembayarannya ke Bank BNI, nomor rekening sekian, atas nama sekian, totalnya sekian. Nah, di bawah ini ada pemberitahuan untuk transfer sesuai nominal yang di atas. Oh, itu kalau pakai Bank BNI. Kalau pakai GoPay bisa langsung? Enggak? Nah, kalau pakai GoPay harus dibatalkan dulu, Ustaz, untuk sekarang. Oh, batalkan dulu ya. Oke. Nah, jika member sudah membayar ataupun mentransfer seperti itu, member tidak harus lapor melalui WhatsApp ataupun mengirim bukti pembayaran. Transfer gitu nggak usah ya? Nggak usah, cukup dikonfirmasi pembayaran aja. Diklik aja gitu ya? Klik aja.
Oh, tapi tadi kita transfer dulu ya ke ATM atau ke internet banking gitulah ya. Ya, betul. Kalau sudah, itu tinggal diklik aja gitu ya. Iya, seperti itu, Ustaz. Nah, nanti dari admin akan melakukan verifikasi ke Oke. mobile bankingnya atau seperti apa itu. Ya. Sip. Baik, karena ini masih Berarti begini, berarti mohon maaf, kalau saya sudah transfer, itu ada verifikasi dulu dari admin ya? Iya, seperti itu. Berarti nggak bisa langsung mulai dong, kalau adminnya lagi tidur gimana? Nah, untuk yang saat ini masih pakai proses verifikasi oleh admin dulu, Ustaz. Oh gitu, iya. Atau nggak bisa langsung diiyakan saja, nanti kalau ternyata duitnya nggak masuk, baru dimatiin. Maksudnya kan ada orang penasaran, saya mau langsung, oh tapi gini kok ya, begitu kita daftar, kita masih gratis selama 7 hari kok ya? Iya, seperti itu, Ustaz. Iya. Apa resikonya kalau sudah kadaluarsa itu nggak bisa berkuliah gitu? Iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita buka materi itu, kita masih bisa klik lanjutkan gitu ya. Cuman ketika mau buka materi, misalkan ini, nah nggak bisa. Kita diarahkan ke halaman cek tadi. Anda belum bayar. Galak juga ya. Oke. Tapi gini, misalnya saya sudah install dan saya expire nih, tapi udah nggak bayar selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu misalnya. Itu hilangkah apa yang semua udah saya tulis, apa yang udah saya ini, atau dia masih tetap ada lagi? Masih. Cuma di ban aja gitu? Iya, jadi untuk status itu cuman di ban aja. Jadi si pengguna tidak bisa mengakses materi. Tapi untuk misalkan katakanlah orang tersebut 3 bulan lagi baru melanjutkan, nanti datanya tetap masih tersimpan di database sekolah fikih. Oke. Lalu tadi kan ada istilah sebulan, 3 bulan, apalagi itu 6 bulan, setahun ya. Itu nggak ada kaitannya dengan level ya. Artinya kalau dia rajin, dia ambil bulan, tapi dia bisa habiskan 8 level sekaligus gitu, itu nggak apa-apa ya, bisa ya? Nggak apa-apa, Ustaz. Jadi seperti pengantar dari Ustaz Sarwa tadi kan, jadi kalau misalkan dia mau ngegas 1 hari langsung 8 level, itu ya boleh aja. Wah gitu ya, boleh juga itu. Jadi siapa yang bisa memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya, ambil saja paket yang paling murah 1 bulan. Berapa tadi itu harganya? 100.000 ya? 100.000, tapi terus 24 jam dia kerjain terus. Iya. Tapi kalau yang malas-malasan dia ambil paket 1 tahun. 1 tahun tadi berapa tuh? 1 juta ya? Itu berapa? 1 juta. 1 juta. Tapi makanya cuma 2 hari terus bosen. Gak apa-apa sih. Tapi setahun tahu-tahu habis aja. Terus dapat lagi setahun lagi. Tapi cuma dapat 1 materi lagi. Ini bukan salahnya sekolah fikih ya. Salahnya Anda sendiri kenapa malas-malasan gitu ya. Oke. Iya. Jadi bukan berdasarkan level bayarnya berapa, tapi berdasarkan langganan bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan gitu ya. Iya. Anggaplah misalnya bayar setahun lah, juta tadi gitu kan. Semoga dalam setahun itu bisa selesai semua. Gitu. Ini buat yang serius nih berarti kan, bukan cuma buat istilahnya iseng-iseng berhadiah. Oh saya ikut kok sekolah fikih. Udah berapa materi yang dikerjain? Ya itu dia baru lihat-lihat doang sih. Biasanya kayak gitu tuh. Duit Anda habis dengan sendirinya. Argo jalan terus padahal ya. Oke. Sip. Lalu untuk selanjutnya, karena jika sudah selesai untuk semua materi bisa bisa lulus gitu ya. Iya. Nah, untuk proses klaim, jadi kan ada sertifikat juga. Oh iya, sertifikat kita ya. Nah, untuk proses seperti itu untuk saat ini belum ada di aplikasi, namun bisa disampaikan ke adminnya melalui WhatsApp ataupun dari yang hubungi kami ini. Oke, ya. Baik. Untuk saat ini Ustadz Akil yang Ustadz Akil ya. Baik. Ustadz Wildan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Pak Oki, atau mungkin dari Ustadz kita mau bertanya kepada beliau, atau mungkin dari jamaah, saya kembalikan lagi nih. Ya, kalau saya bertanya sih mungkin enggak ya Ustadz. Dari tadi saya dan Ustadz Akil yang di hostnya itu bantu juga jawab-jawab
pertanyaan yang ada di Zoom grup chatnya. Oh gitu. Iya. Juga bantu jawab. Misalnya ini ada pertanyaan nih Pak Oki. Kalau lupa password gimana? Ya, Pak Oki silakan. Kalau lupa password gimana? Ya, ini bisa diklik di sini. Oh ada ya, lupa password. Oke, seperti biasa. Seperti biasa. Oke. Apalagi udah? Ya. Aplikasinya bisa lewat PC nggak Ustadz? Untuk PC belum ada. Untuk saat ini hanya bisa diakses dari Android. Seperti itu. Sebenarnya ini adalah aslinya dari PC. Kemudian karena kita sudah zaman HP pakai Android, saya dengan Pak Oki itu bilang, sudah Android-kan aja semua. Jarang loh orang berinternet pakai PC gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang di PC itu ada, cuma sementara ini kita nyepakati yang di PC itu kita kita ban dulu lah gitu ya. Tapi kalau memang ada permintaan, saya lebih nyaman pakai PC dan sebagainya, mungkin kita bisa obrolin lagi Pak Oki ya. Iya baik Pak. Karena kemarin juga ada pertanyaan sih beberapa orang japri ke WhatsApp saya. Bisa nggak sih diakses lewat webnya kayak seperti dulu? Bisa, cuman saya obrolkan dulu dengan Ustadz Sarwat apakah mau diaktifkan kembali. Oke. Ya. Jadi ada kemungkinan ya, karena kalau cuma mau mengaktifkan, Pak Oki cuma mencet satu huruf, langsung bisa. Programmer gitu loh. Oke. Ya. Ada lagi nih Ustadz, pertanyaan Ustadz. Ya. Kalau satu akun buat satu keluarga bisa nggak? Itu bukan pertanyaan, itu pengakuan sebenarnya itu. Karena sudah pernah ada yang mengaku begitu. Jadi di satu kantor atau satu pengajian lah gitu kan, yang ikut satu, maksudnya yang daftar tuh satu orang, lalu dia nge-share username dan password kepada teman-temannya gitu kan. Jadi ya bisa sih memang ya Pak Oki ya, bisa. Sama gini, saya tuh langganan Netflix gitu. Lalu Netflix ini bisa digunakan dengan beberapa orang. Di Netflix-nya sendiri memungkinkan ya untuk beberapa user gitu ya. Jadi ada 5 gitu kalau nggak salah, boleh pakai 5 orang gitu, resmi itu. Tapi akun saya sendiri kalau saya kasih ke Ustadz Hildan misalnya, Pak Oki dan sebagainya, itu saya punya akun di Netflix tuh gitu kan. Nah itu Anda pakai akun itu dan Anda bisa nonton sebenarnya. Jadi sekelas Netflix yang sudah segede gaban pun bisa diakali gitu ya, karena username dan password itu ya begitulah ya, kalau dipakai ya bisa ya, tinggal kita mau berbagi apa enggak gitu ke orang lain. Tapi dari sekolah fikihnya sih kalau ada yang mau melakukan itu, monggo aja, itu jadi added value buat kita gitu kan. Artinya ingin mengatakan bahwa uang itu nggak jadi urusan gitu, nggak penting lah uang itu gitu kan. Yang penting Anda bisa belajar gitu, walaupun dengan cara mengakali gitu ya, dengan cara mengakali. Oke. Mungkin Pak Oki bisa punya tambahan tentang hal itu, gitu kan ya kalau nggak salah? Iya seperti itu. Sip. Ini barangkali ta'awun fil birri wa taqwa Ustaz. Iya. 10 orang iuran saja 10.000 gitu, beli satu akun 1 bulan. Dilihat bareng-bareng. Jadi kita sendiri yang bikin program, kita sendiri yang ngasih tahu cara ngehacknya gitu ya. Kurang baik apa kita ini? Kurang baik apa? Ada pertanyaan lagi nih, Afwan Ustadz. Jadi pembayaran itu cuma lisensi aja ya, tidak ada uang mata kuliah? Iya, nggak ada pembayaran mata kuliah. Tidak ada istilahnya uang semester, uang gedung, uang dosen, uang lab, uang ujian proposal. Uang ujian proposal, nggak ada. Pokoknya Anda tunjukkan baik bahwa Anda mau belajar, bayar aja 100.000, dapat waktu sebulan, gitu aja kan. Nanti kalau Anda datang dengan surat miskin dari Pak RT, Pak RW, kita gratisin. Oke. Ini kayaknya sudah habis pertanyaannya Zat, dari Zoom grup chat ini. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya langsung atau? Iya, silakan. Sambil nunggu saya jadi mungkin mau berbincang dengan 7 tadi udah 20 sekarang udah ya jam 8.20 sekarang. Oke, silakan. Tapi habis ini nggak ngantri sih, kalau mau pakai ruangannya bisa.
Baik, Ustaz. Saya juga mau menyapa Ustadz-Ustadz yang sudah bergabung bersama kita, Ustadz. Ya, silakan. Ya, sudah ada Ustadz Ahmad Zarkasih. Assalamualaikum Ustadz Zar. Ya, Waalaikumsalam. Kabar baik ya Ustadz Zar ya? Alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Bisa dicabut screen oke. Ya, Putus-putus suara Ustadz Sarwat. Gimana, Ustadz? No? Oh, di close ya? Oke, sip. Ustadz Zar. Bisa dengar saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya siapa nih? Ustadz Zarkasih. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Ya, kelihatan Ustaz. Ya Ustadz Zar. Ya. Kabar baik ya Ustadz Zar ya? Alhamdulillah sehat. Ini saya pengen dengar ceritanya dari Ustadz Zar nih. Ustadz Zar kan salah satu narasumber juga di sekolah fikih itu, ya mengampu beberapa mata kuliah. Nih menurut Ustadz Zar ini benar nggak sekolah fikih itu bisa jadi satu solusi untuk kita belajar fikih secara runut hari ini, Ustadz? Ya belajar, ya sekolah saya ngampu lumayan banyak tuh ya. Dari level 1 sampai level 8 tuh saya ada semua tuh. Oh, siap. Multiguna. Jadi kalau sekolah fikih bagusnya tuh ibarat kita datang ke pabrik motor kan gitu. Kita biasa naik motor gitu ya. Ini sekolah fikih ngajak kita datang ke pabrik motor. Jadi kita tahu bagaimana orang-orang di pabrik motor tuh kerja, kita tahu. Nah, sekolah fikih itu menyediakan ilmu-ilmu tentang keislaman yang langsung kita belajar ke pabriknya. Kita lihat apa kata ulama, apa perbedaannya. Jadi kita nggak asal kalau kata orang Betawi itu ngomong agama itu nggak asal jeplak gitu. Jadi ternyata dalam satu masalah tuh ada ini, ada itu, ada pendapat ini, ada pendapat itu, yang kita tuh jadi buka hazanah gitu ya. Otak kita jadi kebuka gitu. Jadi makin lama belajar di sekolah fikih, insya Allah banyak manfaatnya lah. Jadi kayak kita biasa naik motor kan gitu, naik mobil, tahu-tahu diajak ke pabrik mobil kan jadi tercengang gitu ya. Ternyata bikin mobil tuh ribet juga ya. Gitu. Kalau gitu besok-besok nggak usah sok-sokan jadi montir kan gitu. Oh, iya. Ternyata syariat itu agak ribet juga. Maksudnya untuk menghasilkan sebuah hukum itu bukan perkara yang mudah ya. Ulama begini, ulama begitu. Besok-besok jangan sok-sokan ngomong hal haram lah gitu. Kecuali jadi banyak apa istilahnya buka hazanah lah gitu. Baik Ustaz. Ada lagi Ustaz? Mantap. Ya mudah-mudahan yang daftar inilah ya agak banyakan nih. Kalau lihat partisipasinya nih lumayan banyak nih di sini nih, ada berapa nih? Iya, ada 44 orang sini ya. Tadi 55 tuh saya lihat. Iya. Ini tadi ada yang izin lewat Zoom group itu, Ustadz saya izin mau ke kantor dulu gitu ya. Iya Pak, hati-hati di jalan. Masya Allah. Oke. Terima kasih Ustadz Zar. Ya. Saya ingin pindah ke Ustadz Hanif. Ustadz Hanif, saya buka dulu speakernya. Assalamualaikum Ustadz Hanif. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah baik. Masya Allah Ustadz, dari jam 5 tadi nih kira-kira 3 jam. Mudah-mudahan tadi sahurnya agak banyakan Ustadz. Amin. Sengaja tadi hari ini 3 sesi, makanya minumnya biasanya berapa gelas dikali 3 lah. Di samping tadi udah disediain gelas sama istri sama air, cuma sayangnya kok nggak lupa gitu dan. Berharap lupa ya. Ternyata masih ingat kalau puasa. Sebelum saya ini nanti juga akan menarik kalau saya tanya barangkali ada jamaah di yang ikut partisipan Zoom kita kali ini yang sudah daftar. Ini saya juga akan tanyakan nanti kesan pesannya. Tapi saya ke Ustadz Hanif dulu nih. Ustadz Hanif juga menjadi satu
dari banyak narasumber di sekolah fikih itu. Gimana tanggapannya Ustaz? Mengampu mata kuliah apa saja? Kalau mata kuliahnya insya Allah yang paling utama zakat. Zakat insya Allah dari 1 sampai 3 kalau nggak salah. Tapi juga nanti ada hal-hal yang lain juga banyak. Kalau Ustadz Zar tadi 1 sampai 8, saya ada liburnya kalau nggak salah semester 7 saya libur. Oh gitu. Sebagai gantian dengan Ustadz yang lain. Tapi kalau saya melihat begini, sekolah fikih online kita sudah inisiasi sejak 4 tahun yang lalu. Insya Allah mendapatkan momentumnya hari ini, insya Allah ini menjadi titik balik dari sekolah fikih itu sendiri. Karena pengajian ternyata nggak harus selalu hadir. Kalau dulu kita harus hadir di majelisnya, ternyata kita bisa gunakan teknologi. Hanya saja masalahnya cuma satu. Kalau kita ngaji hari ini, kalau via jauh begini, ini hanya masalahnya kita itu nggak ada urutan apa yang kita bahas. Karena orang itu nonton YouTube tuh jarang yang urut. Kemarin saya nonton ini, sekarang harus nonton ini nggak ada. Maka ngaji online ini juga masalahnya satu. Di YouTube itu semuanya ada. Kita itu kadang-kadang terjebak kepada hal-hal yang sifatnya viral. Viral ini bahas ini, viral itu bahas itu. Tapi kita akan kehilangan waktu untuk membahas yang seharusnya kita bahas. Makanya sekolah fikih ini kita urutkan. Antum boleh belajar via online. Kita nggak larang antum belajar gurunya internet tuh nggak kita larang. Karena internet itu hanya cuma wasilah. Hanya saja masalahnya setelah antum itu belajar internet, apa yang antum dapatkan itu kalau online saja itu nggak ada. Lalu kalau sekolah fikih ada orangnya, ada modulnya, gurunya juga jelas. Kalau nggak jelas bertanya juga bisa. Kemudian kita urutkan, kemudian kita ada post testnya. Ini yang kita akan tata dari online. Karena mau nggak mau nanti sekolah itu lama-lama akan tidak banyak bertemu. Bertemu itu hanya cuma bersosial saja. Bahkan kalau nggak salah ini pemerintah melalui Kemendikbud itu mau merencanakan sekolah itu akan di-online-kan sampai akhir tahun. Nah ini sekolah fikih ini sudah memulainya 4 tahun yang lalu gitu. Sudah mendahului gitu. Tapi kalau kita nggak tunjukkan hari ini ya kita akan ketinggalan juga gitu. Makanya momentumnya ini pas, insya Allah para jamaah manfaatkan yang gratis dulu. Kalau kumon itu coba gratis ya kita 11-12 lah coba dulu. Kalau bagus satu keluarga iuran bareng-bareng tadi bisa. Kalau nggak satu keluarga, satu kompleks, satu klaster juga boleh. Jadi kalau mau satu masjid, satu masjid juga bagus. Insya Allah ini yang kita usahakan semoga bermanfaat gitu. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz Hanif. Ini Pak Oki ini Ustaz Sarmat, ini kita kalau daftar itu gratis dulu 7 hari, selama 7 hari Ustaz ya? Iya, jadi sekarang antum buka kalau lupa ya sekolahfikih.com atau buka Google Play Store sekolah fikih gitu kan, langsung install. Nah saat itu juga langsung registrasi dan gratis sampai 7 hari. Selama 7 hari itu kemudian belajarlah banyak gitu kan. Kalau expire dan nggak punya duit, registrasi ulang lagi pakai email yang berbeda. Pakai akun yang berbeda, dapat lagi 7 hari lagi gitu. Terus aja gitu, bikin aja 200 akun yang berbeda gitu. Itu trik-trik untuk mengakali sistem ini sebenarnya. Tapi justru gini, kalau antum sampai melakukan itu, saya kasih penghargaan. Berarti itu antum niat banget kan belajar itu sebenarnya. Niat banget belajar, cuma nggak punya uang gitu Ustaz. Iya. Jadi ada beberapa orang yang nanya gitu, boleh nggak kayak gitu? Boleh, saya bilang. Justru ceritakan aja yang bagus gitu. Bikin 200 akun yang berbeda. Kan misalnya namanya siapa gitu, namanya Wildan 1, Wildan 2, Wildan 3, Wildan 4, Wildan 100. Kan itu kan beda akun, cuma beda satu angka aja. Jadi cara untuk menghack sistem ini udah kita kasih tahu caranya. Baik Ustaz, baik. Ini tadi udah ada Ustadz Hanif Lutfi. Ini kita sudah jam 8.15 Ustadz. Barangkali masih mau dilanjutkan atau ada closing statement dari Ustadz Sarwat ini terkait pengenalan kita lagi tentang sekolah fikih. Ustadz Sutomo mungkin atau dari peserta ada Pak Enif misalnya. Pak Enif ini salah satu di antara mahasiswa sekolah fikih juga. Itu saya juga yang saya tunggu itu. Pak Enif, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ustaz. Pak Enim sudah, ini ya saya konfirmasi dulu, Pak Enim sudah daftar dan menjadi bagian dari sekolah fikih? Sudah lama banget itu. Ini kita pengen dengar pengalamannya dan kesan pesannya nih. Silakan Pak Enim. Ya, tapi saya udah lama belum lulus jadi malu kalau ngomongnya. Ya, apa namanya? Mungkin pertanyaan mendasar saya sih pertama cuma ini lebih pengalaman saya sudah coba dengan yang di HP Android. Kurang agak sulit buat saya karena mungkin terkait begini, kalau dulu di komputer itu mudahnya adalah kita bisa mendengarkan sambil menjawab pertanyaannya. Jadi agak-agak tricky. Jadi dengerin ini terus buka pertanyaannya. Udah bisa belajar. Jadi kita bisa tahu kalau ada yang pertanyaan yang tidak ada di materi, kadang-kadang adalah sedikit situ 1-2 yang pertanyaan itu tidak ada di materi. Jadi kita terpaksa buka referensi lain baru ketemu misalnya seperti itu. Nah, jadi seingat saya begitu ya, karena saya terakhir itu ngisi 2012 sampai 2013 itu terakhir saya ikut di sistem komputernya. Lalu benar nggak Ustaz? 2012. Ya, udah lama banget itu seingat saya, karena dulu waktu itu. Iya, emang sudah lama. Jadi gitu. Nah itu sudah sampai banyak dan itu yang menjadi kendala pas saya coba di web ya agak susah ya, karena kan mungkin itu kan materi kan kita dengerin dulu setengah jam atau 40 menit baru kita jawab gitu kan. Tadi apa ya, kalau ulang lagi udah keburu lama karena kita nggak bisa bersamaan. Itu yang satu buat kalau saya pribadi kendalanya. Kedua mungkin apakah sudah semua selesai direkam satu-satunya? Kan dulu tuh ada yang ini ada rekaman soalnya belum ada. Kalau sudah selesai semua direkam atau belum, ada Ustadz Akil. Oh gitu. Jadi dulu kan ada Ustadz Akil nih bagian penyempurnaan rekaman. Silakan ada Ustadz Akil ditanyai. Oh, Ustadz Akil sudah live meeting kayaknya Ustadz. Ya, jadi dulu tuh itu apa namanya? Oh, sudah live meeting ya. Dulu kan kalau nggak salah Ustadz Wildan mungkin tahu kali ya, sudah selesai semua atau belum? Atau tinggal 2-3 biji? Ya, kalau yang level 7 dan 8 itu kurang sedikit sih Ustaz. Jadi belum sempurna selesai seluruhnya sampai level 8, tapi hanya tinggal beberapa part saja, beberapa episode saja. Tapi kalau Lebaran mungkin udah selesai kali ya? Lebaran ini ya? Iya. Insya Allah. Iya, dulu tuh apa namanya udah. Jadi saya lupa ya, saya dekat lompat-lompat 1, 2, 3, 4 ada, terus ada 5, ada 6, saya udah berapa itu. Nah itu dia. Terus kalau dulu kan ada 2, jadi ada rekamannya dan ada tulisannya yang dulu pernah saya diajar kelas 1 speed test ya, apa? Speed. Oh iya, betul. Speed itu lah yang. Nah jadi akhirnya karena itu dulu ya namanya juga di kantor saya ngerjainnya, saya pas ada waktu luang baca ngejawab. Jadi bukan cuma saya ngedengar, ada kadang ngedengerin, kadang ngebaca gitu, seperti itu. Nah kalau sekarang sistemnya sepertinya hanya video dan soal saja ya, tidak ada teksnya gitu ya Ustaz ya? Teksnya ada. Tidak yang saya ada ya. Tetap ada teksnya, iya. Ya itu. Jadi kemarin sih terakhir yang saya ingat saya, kesulitannya adalah kalau yang pas saya pertama kali coba cuma lihat video terus belum lihat teksnya sih, cuma langsung harus ngejawab wah ini pertanyaannya apa, terus juga sama ada yang belum masuk rekamannya kayak gitu aja. Oke. Tapi sejauh ini emang karena itu emang semakin membuka wawasan saya gitu bahwa begini tuh, jadi apa namanya ya fikih itu benar-benar memang sangat-sangat bagus gitu. Jadi kita lebih paham kalau orang beda pendapat tuh, kok orang main gampang putus cuma dapat 2-3 hadis langsung bilang hukumnya begini, sementara pas di fikih imam mazhab tuh nggak begini. Itu dijelaskan banget memang di sekolah fikih ini. Jadi alhamdulillah emang sangat-sangat membantu gitu lah. Iya, Pak Wildan, itu ada di chat itu masuk lagi tuh, grup chat itu ya. Kalau cara gratisan gitu nggak dapat sertifikat ya. Ada juga
Alhamdulillah sudah daftar dan bayar. Wah, langsung bayar ya. Ini Pak Arif Setiawan nih gercep nih, gerak cepat nih. Tapi bawahnya lagi tuh mungkin nggak videonya pakai animasi. Kalau model dulu saya cepat bosan dan mengantuk sekali. Suruh bikin animasi 3D kali ya. Boleh kalau emang siapa nih Dan Ahmad ya. Mungkin dia mau menawarkan bisa bikin animasinya, cakep itu sebenarnya. Oke, Ustaz. Ya. Ini tadi ada yang hendak bertanya, ada Pak Sani ya kalau nggak salah ya. Jadi bertanya kayak tadi angkat tangan gitu. Atau sambil nunggu ada yang tanya, terakhir saya ke Ustaz Sutomo. Ustaz Sutomo. Assalamualaikum Ustaz Sutomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Sutomo. Masih stay bersama kita Ustaz ya? Masih, insya Allah. Saya dengarkan, saya simak. Insya Allah Ustaz. Nah, Ustaz Sutomo juga menjadi salah satu narasumber di Sekolah Fikih. Nah, kira-kira Ustaz, tadi itu kan banyak yang tertarik sekali dengan kajian yang antum berikan soal jejak para fuqaha. Nah, materi itu ada nggak di Sekolah Fikih Ustaz? Nah, sayang sekali ya. Dulu pas merumuskan Sekolah Fikih ini, yang mayoritas materinya memang terkait dengan praktek-praktek fikih ya, dari toharoh, sholat. Ada awal-awal tentang pengantar fikih atau Ustadz Isnan ada usul fikih dan kaidah fikih gitu ya. Belum ada yang terkait dengan tokoh-tokoh fikih atau para fuqaha seperti yang tadi saya sampaikan itu. Karena materi ini sebenarnya bukan sekolah fikih, tapi untuk kampus syariah dulu itu. Ya. Levelnya udah lebih tinggi tuh, S2 ya. Nanti kalau mau bisa diturunkan. Ya, kalau sekolah fikih itu S1, nanti ada sekolah fikih level 2 gitu ya. Ada pasca sekolah fikih. Pasca sekolah fikih. Oke, Ustaz Sutomo. Ini bisa juga menjadi salah satu solusi Ustaz ya ketika kita pengen belajar fikih yang benar di era digital hari ini. Ya, betul. Karena dulu seperti yang saya menjadi pengalaman di awal sekolah fikih ini mulai syuting, bikin materi dan seterusnya. Ini sebenarnya saya jadi host awalnya ya. Dari level pertama, kedua, ketiga cukup banyak juga di awal-awal. Saya tidak menjadi pemateri karena waktu itu ya materi masih bisa di cover oleh banyak ustadz juga. Saya bisa jadi host. Dan hampir tiap hari saya syuting ya, kalau yang lain kan syuting cuma pas jadwalnya saja, saya tiap hari syuting gitu sampai selesai, sampai tuntas. Nah, ketika sudah ada generasi berikutnya, saya jadi pemateri dan saya cuma ada satu materi tentang fikih jenazah kalau nggak salah di level berapa itu ya. Host sudah berubah ke ada Ustadz Ajib ya, ada Ustadz Galih, dan sekarang ada Ustadz Wildan juga gitu bergabung menjadi host. Nah, dari materi yang saya ikut mempelajarinya, karena jadi host itu jadi belajar banyak ya. Betul. Nah, host untuk mata kuliah usul fikih, saya belajar usul fikih. Mata kuliah ini saya belajar itu, hampir semuanya saya pelajari gitu. Betul. Jadi memang sangat amat luas. Bisa jadi tidak ada kampus atau kuliah gitu ya, yang seluas sekolah fikih membahas hanya fikih saja gitu. Ada fakultas syariah gitu, tapi sudah dibagi-bagi gitu. Mau fikih muamalah hanya ada di hukum ekonomi syariah gitu ya. Mau hukum keluarga ya hukum keluarga saja. Tapi kalau di sekolah fikih semuanya ada gitu. Sangat luas sekali karena memang hanya fikih gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Sutomo. Oke. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Masih stay bersama kita. Ustaz Sarwat, ada tambahan lagi dari Ustaz Sarwat? Cukup kayaknya, udah 8:30 nih. Udah lapar juga kayaknya. Iya. Baik Ustaz. Sebelum saya tutup kajian ini, saya ingatkan lagi kepada jamaah. Jamaah bisa berkunjung ke rumah digital kami di rumahfikih.com. Ini saya share screen-nya. Nah, rumahfikih.com/Ramadan ya. Ini kita bisa lihat jadwal hari ini Kamis 7 Ramadan itu ada Ustadz Hanif Lutfi dengan zakat hasil pertanian tadi sudah selesai dan bisa langsung sudah ada rekamannya tuh ya. Sudah ada rekamannya di YouTube.
langsung bisa diklik di sini. Dengan Ustadz Sutomo tadi juga sudah ada, atau juga kemarin-kemarin ya, yang misalnya Bapak tertinggal, tidak bisa hadir di awal waktu atau tidak bisa mengikuti dulu, itu bisa langsung lihat rekamannya di sini. Misalnya ini saya klik untuk hari kemarin, yaitu 6 Ramadan. Ini masing-masing judul ini sudah ada rekamannya di YouTube. Jadi Bapak sudah sangat mudah sekali untuk murojaah, tinggal diklik di sini sudah langsung nonton lagi di YouTube, begitu ya. Atau juga pengen lihat jadwal berikutnya, nah tinggal klik di sini, berikut 7 Ramadan ini untuk hari ini, ya. Nanti sore itu masih ada kajian Ustadz Firman Arifandi, tafsir ayatil ahkam, gitu. Menyembunyikan ilmu, nanti jam 4 sampai jam 5 sore, gitu ya, sambil ngabuburit, menunggu berbuka. Kalau untuk jadwal besok, kita bisa lihat di sini, 8 Ramadan. Ada Ustadz Galeh lagi dengan Muqaddimah Hadramiyah, ya. Yang kedua, Ustadz Galeh Maulana jam 5 sampai jam 6. Kemudian ada Jejak Para Fuqaha 2, Ustadz Sutomo dari jam 6 sampai jam 7. Kemudian siang harinya ada Ustadz Muhammad Ajib, sholat rawatib jam 1 sampai jam 2 siang. Kemudian sorenya ada Ustadz Firman Arifandi lagi. Gitu. Itu kalau kita mengunjungi rumah digitalnya Rumah Fikih, gitu ya, rumahfikih.com/Ramadan. Bapak Ibu juga bisa lihat seluruh video-video yang sudah dibuat oleh Rumah Fikih di channel YouTube-nya maupun di Facebook-nya, begitu ya. Pokoknya ya Rumah Fikih ini memudahkan Bapak Ibu untuk lebih dekat kepada fikih. Tidak perlu bayar ya, hanya doakan saja kepada para asatidzah Rumah Fikih ini agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, diberikan ilmu yang bermanfaat agar lebih bisa memberikan kebermanfaatan kepada jamaah atau umat, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa saya juga ingatkan bagi Bapak yang ingin berinfak di bulan Ramadan ini, bisa salurkan infaknya lewat rekening kita ya, di Bank Muamalah dengan nomor rekening 3600000, nolnya 4 kali, 6321 atas nama Ustadzah Aini Aryani. Ya, infak terbaik Bapak mudah-mudahan menjadi amal unggulan di bulan Ramadan ini. Maka akhirnya kita berada di ujung acara. Kita berterima kasih kepada Ustadz Ahmad Sarwat, jazakumullahu khairan Ustadz. Afwan. Dan juga kepada Pak Oki yang sudah meluangkan waktunya dan bergabung pada kita presentasi tentang aplikasi sekolah fikihnya. Terima kasih Pak Oki. Dan juga kepada seluruh asatidzah yang hari ini bertugas. Ada Ustadz Hanif Lutfi, ada Ustadz Sutomo bin Abi Nasir, dan juga seluruh kepada jamaah semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kita tutup bareng-bareng dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.